Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berpuasa bersama umat Islam sedunia. Mengutip dari World Population Review tahun 2020, di situ ada deretan umat beragama yang akan dikutip hanya urutan 1, 2, dan 3. Kristen yang terdiri dari Katolik dan Protestan, jumlah umatnya sedunia 2.380.000.000. Umat Islam sedunia jumlahnya 1.910.000.000, hampir 2 miliar. Umat Hindu 1.160.000.000. Umat Islam yang hampir 2 miliar itu, di Indonesia misalnya, menurut sensus penduduk 2020, jumlah penduduk 266 juta pria wanita yang beragama Islam 220 juta, 86,3%. Umat Islam di negara lain dapat disebut antara lain yang besar adalah di India, 204 juta muslim-muslimat dari 1.370.000.000 rakyat India. Di Tiongkok penduduknya berjumlah 1.390.000.000, muslimnya 50 juta. Jadi termasuk yang minoritas di Tiongkok. Arab Saudi punya penduduk 34.220.000, muslim semuanya. Jadi 100% penduduk Saudi Arabia menurut sensus itu 100% muslim. Mari kita kaitkan dengan sensus penduduk Indonesia tahun 2020 per September 2020. Yang dirinci di situ ada nama-nama generasi, lalu umurnya dan jumlahnya. Sensus penduduk 2020 itu menunjukkan pos generasi Z umur 0 sampai 9 tahun jumlah populasinya 29 juta. Generasi Z 10 sampai 25 tahun, ini tampaknya remaja, jumlahnya terbesar dari seluruh penduduk Indonesia yang 270 juta. Generasi Z ada 75 juta. Generasi milenial umur 26 sampai 41 69 juta. Itu generasi milenial
ini jumlah terbesar kedua. Yang ketiga, generasi X, umur 42 sampai 57 tahun, 58 juta. Lalu generasi yang disebut baby boomer, 58 sampai 76 tahun, jumlahnya jauh mengecil dibanding dengan generasi Z, generasi milenial, dan generasi X. Baby boomer yang umurnya 58 sampai 76 tahun itu hanya 31 juta. Sementara yang lebih tua yang disebut dengan pre-boomer di atas umur 77 dan berikutnya. Di sini batasnya tidak disebut. Di atas 77 tahun, populasinya menjadi kecil sekali. Hanya 5 juta. Prosentasinya juga di bawah 2%. Nah, memperhatikan generasi-generasi, tingkat umur, dan jumlahnya itu, maka agaknya mulai dari generasi post generasi Z 0 sampai 9 tahun, 10 sampai 25 tahun, generasi milenial, generasi X, generasi baby boomer, agaknya patut juga membuat pertanyaan, bagaimana supaya sampai ke umur 75 tahun? Bahkan berikutnya, bagaimana supaya sampai ke umur 80 tahun? Berikutnya lagi, bagaimana supaya lebih panjang dari itu? 85 tahun dan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan itu perlu dijawab. Dan kalau memang ingin berumur panjang, bisa sampai ke 75 tahun ke atas, itu perlu ada upaya-upaya. Dan upaya-upaya itu tidak bisa mendadak. Tapi harus dilakukan sejak awal. Sejak pos generasi Z, umur 0 sampai 9 tahun. Lebih-lebih pada generasi Z, umur 10 sampai 25 tahun. Dan generasi milenial 26 sampai 41 tahun. Ini sudah mulai ada keinginan dan sekaligus ada upaya untuk menjadi orang-orang yang umurnya panjang sehingga menempuh kehidupan dunia ini cukup panjang. Kalau perlu sampai 100 tahun. Paling tidak ya 75 tahun, 80 tahun. Saya alhamdulillah sudah masuk umur 81 tahun. Dan seperti pernah ditegaskan, kondisi yang seperti ini tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba seperti sekarang ini. Tapi karena hasil usaha sejak masa awal, masa remaja, dalam mengatur makan minum yang baik, kemudian menjauhi hal-hal minuman makanan yang tidak sehat. Nah, ini diantara usaha untuk bisa mencapai tingkat umur yang cukup tinggi, katakanlah 75 atau 80 tahun ke atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.